Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Warga di Desa Umalkaran mulai kesulitan mengakses kebutuhan air bersih saat musim kemarau. Destinasi wisata alam air terjun Oinesu di Kabupaten Kupang mulai ditinggalkan. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Teresya Hera dan saya Dinak Mufai di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi kita dari Kabupaten Belu. Warga di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, mulai kesulitan untuk mengakses kebutuhan air bersih saat musim kemarau. Untuk keperluan sehari-hari, warga terpaksa memanfaatkan air di kali untuk mencuci serta untuk kebutuhan air minum. Beginilah aktivitas warga di Desa Umalkaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dalam memenuhi kebutuhan air minum setiap hari. Warga terpaksa memanfaatkan air di salah satu kali di desa tersebut untuk berbagai keperluan. Di kali inilah mulai dari pagi hingga sore hari, warga memanfaatkan air untuk mencuci pakaian. Sejumlah warga mengaku aktivitas yang mereka lakukan ini bertujuan untuk menghemat air di rumah mereka, karena sebagian besar warga menggunakan air tangki, akibat belum ada sistem perpipaan yang mengaliri desa mereka. Warga berharap agar sistem perpipaan bisa segera dipasang di desa, sehingga warga tidak perlu lagi menggunakan air kali untuk aktivitas mencuci. Aktivitas mama mereka? Air bersih ya? Ya. Kami air bersih ini, terus terang kami hanya beli harap tangki. Karena mata air juga setengah mati tuh, kecuali musim hujan. Jadi kebanyakan juga masyarakat di sini ini tangki, hanya beli tangki saja. Kalau untuk kebutuhan akan air bersih yang lain seperti mencuci, itu mama biasa melakukannya di mana mama? Untuk mencuci ya kita di kali sini sudah ya. Di sini ya? Di kali. Untuk hemat air tangki itu karena tangki juga mahal. Mahal ya? Satu tangki bisa 90, bisa 100 lebih. Apalagi kalau dari Atambua sampai di kampung sini ini biasa 100 lebih. Sementara itu untuk harga air tangki yang biasa dibeli warga mencapai harga Rp100.000, bahkan naik apabila memasuki musim kemarau. Untuk itu warga memanfaatkan air kali untuk kebutuhan mencuci sehingga bisa menghemat air di rumah mereka. Sementara itu, apabila warga tidak bisa membeli air tangki, maka warga pun terpaksa mengambil air untuk kebutuhan mandi, masak, serta untuk diminum. Warga berharap agar pemerintah bisa melihat kondisi ini, sehingga kebutuhan akan air bersih bisa dinikmati oleh warga sekitar, serta warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air tangki. Setiap air itu cuci di sini kan? Iya, air tidak ada. Tidak ada ini. Air minum juga kami isi tangki. Isi tangki kan? Iya. Mama kalau di saat musim kemarau seperti ini, kebutuhan air bersih di sini susah kan mama? Iya, betul. Kalau mama dong biasa kalau pesan tangki berapa mama satu tangki? Kalau di RT 32, RT 6, 100.000. 100.000 ya? Ya. Terus mama kalau air tangki itu mama dong kebutuhan untuk apa saya itu tuh? Kalau pakai air tangki? Masak dengan cuci piring, lalu mandi. Di saat musim kemarau, harga air tangki bisa mengalami kenaikan, sehingga warga pun kesulitan membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Atambua, Kabupaten Belu mengalami kenaikan harga. Hal ini pun terjadi pada komoditi beras yang mengalami kenaikan sejak 1 minggu terakhir. Harga kebutuhan pokok di Kota Atambua mengalami kenaikan, salah satunya adalah beras. Seperti yang terjadi di lapak pedagang beras di Pasar Baru, Kota Atambua, misalnya harga beras dari berbagai merek sudah mulai naik sejak 1 minggu terakhir. Beras Makassar per karung ukuran 50 kg naik dari Rp600.000 menjadi Rp625.000. Sementara harga per kilogram yang sebelumnya dijual Rp10.000 naik menjadi Rp14.000. Kenaikan harga beras menurut Heri, salah satu pedagang, dipicu karena kenaikan harga gabah kering giling maupun gabah kering panen. Selain itu disebabkan perubahan siklus panen yang berdampak pada produksi beras akibat kenaikan harga beras yang berdampak pada sepinya pembeli. Beras yang lagi naik ini beras apa? Beras Sulawesi. Itu per karung yang biasa mereka beli berapa? Satu karungnya harga 625. Biasa sekarang untuk biar supaya kakak mereka bisa untung, kakak mereka jualnya berapa sekarang? Kalau saya yang bisa jual dengan harga 625. Kalau ini beras biasanya per kilo berapa? 12.000, 12,5, 13, 14. Kakak kalau beras kalau dia naik itu ada kayak beras naik ada pengaruh tidak dengan usahanya kakak sendiri? Soalnya kan kalau beras semakin naik ini kan pembeli juga semakin sepi. Berharap agar harga beras bisa kembali normal sehingga permintaan akan beras kembali naik. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, sementara itu saudara, sebanyak 10 rumah warga dari 2 desa di Kecamatan Amfoang mengalami rusak ringan akibat gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,1 skala Richter. Rata-rata kerusakan berupa tembok dan lantai rumah retak serta atap rumah yang rusak. Dampak gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,1 yang mengguncang Timor Barat Nusa Tenggara Timur pada Kamis 31 Agustus 2023 lalu juga dialami oleh warga Kabupaten Kupang. 1 hari pasca gempa, pemerintah Kecamatan Amfoang Tengah melaporkan hasil dampak dari goncangan gempa tersebut. Tercatat 2 desa di Kecamatan Amfoang Tengah yang terdampak, yakni Desa Binafun dan Desa Bitobe. Camat Amfoang Tengah, Marsyuner Prayudin Bureni mengatakan, sedikitnya 10 rumah warga di 2 desa mengalami kerusakan ringan. Masing-masing 2 rumah berada di Desa Bitobe dan 8 rumah warga lainnya berada di Desa Binafun. Adapun rumah yang terdampak yakni retak pada tembok dan lantai serta atap rumah yang rusak. Sedangkan warga yang terdampak langsung dengan gempa adalah sebanyak 46 orang, dengan rincian 15 orang berada di Desa Bitobe dan 31 orang yang lain yang terdampak langsung berada di Desa Binafun. Kepala Desa Binafun Admin Baitanu mengatakan, Desa Binafun merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sehingga jika dilihat dari epicenter gempa bumi, maka desa ini sangat dekat dengan sumber gempa sehingga 8 unit rumah yang rusak ringan. Diharapkan pemerintah secepatnya melakukan penanganan pasca gempa sehingga warga yang terdampak bisa kembali beraktivitas secara normal. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu desa model. Selain inovasi di bidang produk kuliner, Desa Muda Keputu juga sebagai desa wisata budaya. Konsep ini sebagai upaya mempertahankan sistem budaya masyarakat adat yang terwarisi secara turun-temurun, juga untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian warga desa. Kepala Desa Muda Keputu, Yohanes Weking, menjelaskan sejalan dengan konsep inovasi desa budaya, pemerintah desa terus mendorong pembiayaan APBDes untuk pengembangan Desa Muda Keputu menjadi salah satu desa wisata budaya di Kabupaten Flores Timur.
pengembangan desa wisata budaya sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Dengan mempertahankan tradisi budaya masyarakat adat setempat, semua tahapan dan aktivitas masyarakat adat senantiasa disesuaikan dengan jadwal ritual budaya yang harus dilakukan masyarakat di desa ini secara tetap. Dengan inovasi desa budaya sebagai salah satu aset wisata ini, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Budaya masyarakat Muda Putuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa, salah satunya dalam Perdes menyangkut budaya desa Muda Putuk. Lalu beberapa perencanaan yang kami sudah ajukan dalam Perdes tahun 2023, kami angkat desa Muda Putuk sebagai desa wisata budaya. Salah satunya seperti mungkin budaya kita punya tutup kampung. Pada saat tutup kampung, masyarakat tidak melakukan aktivitas, salah satu kawin mawin itu tidak dibolehkan. Sudah disatukan dan dipakukan dalam sebuah anggaran dan desa. Dan buka kampung, masyarakat ada seluruhnya dengan partisipasi datang menerima seperti air liur. Air liur yang diberikan kepada itu mengusir para setan-setan ataukah istilahnya sakit penyakit jauh dari kampung, melindungi kampung. Ritual adat yang digelar rutin oleh masyarakat adat di Kampung Muda Keputu meliputi ritual adat buka lahan baru, ritual adat penangkapan ikan, ritual adat hone korke atau bangun rumah adat, ritual adat penolakan penyakit, serta ritual adat lainnya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai pengalaman sebagai pendidik untuk peningkatan mutu pendidikan sangat penting agar bisa menemukan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Hal ini penting agar pencapaian prestasi anak didik dapat dioptimalkan demi membangun Indonesia yang maju serta dapat bersaing di dunia internasional. Dalam kegiatan Temu Pendidik Nusantara ke-10 yang diadakan di SMP Negeri 3 Bajawa Utara dengan melibatkan guru dari Kabupaten Ngada, Ende, dan Lembata, terungkap pentingnya berbagai pengalaman di antara sesama guru untuk saling melengkapi terkait metodologi yang tepat untuk siswa sesuai karakter dan minat. Dengan mengusung tema tumbuh berkelanjutan perubahan pendidik melampaui ruang kelas, para guru berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait keunikan karakter siswa dalam menerima dan menyerap materi pembelajaran untuk dapat memahami dengan baik agar kecerdasan anak didik bertumbuh secara optimal. Staf Yayasan Guru Belajar Nurkolis Maki menjelaskan, di balik keterbatasan sarana pendidikan, sudah seharusnya dicarikan solusi bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya dengan cara berbagi pengalaman di antara sesama guru untuk menemukan cara efektif yang sesuai dengan lingkungan sekolah dan karakter anak didik. Jelas adalah harapan pendidikan yang paling kita inginkan adalah gimana pendidikan ataupun ekosistem pendidikan di Ngada itu bisa berpihak kepada murid ataupun kepada anak. Nah, terkait fasilitas tentu kita sama-sama tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke fasilitas masih kurang merata. Tapi apakah dengan kurangnya fasilitas kita hanya berhenti begitu saja? Nah, untuk itu di Temu Pendidik Nusantara, terutama di Temu Pendidik Nusantara yang kita adakan di Ngada ini, harapannya adalah di luar fasilitas kita bisa hadir semua, belajar bersama di sini, berbagi praktik baik antara satu orang guru dengan guru lainnya, sehingga saling bisa menularkan antara guru yang lain dengan guru yang satunya. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Ngada, Antonius Mbalo, menuturkan, kepedulian untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dengan cara sederhana,
seperti berbagi pengalaman serta terus berinovasi untuk membantu siswa menemukan kemampuan pribadinya dengan menggunakan komunikasi dua arah. Teman-teman guru mendapat pengalaman praktik baik dari teman-teman guru yang telah melakukan praktik baik dalam praktik pembelajaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk teman-teman guru secara keseluruhan yang tergabung dalam tim CCG, mereka akan mengetahui level kompetensi pribadi masing-masing. Level kompetensi pedagogik, level kompetensi fungsional, dan level-level yang lain sesuai dengan soal-soal kuis yang dikirimkan dari panitia pusat. Nah, seperti itu. Temu pendidik Nusantara 10 kali ini mendapatkan respon positif dari peserta yang hadir, baik secara langsung maupun melalui aplikasi daring, dalam suasana penuh kekeluargaan sembari berbagi kisah terkait indahnya dunia pendidikan dengan segala tantangannya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, perusahaan daerah air minum Indah Gelekat Larantuka Kabupaten Flores Timur akan ada perluasan jaringan air bersih melalui penambahan sumber mata air baru. Penambahan sumber mata air baru untuk menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat di Kota Larantuka dan sekitarnya. Direktur Utama Perumda Indah Gelekat Larantuka, Franciscus Martinus Carvalho menjelaskan, manajemen sejak tahun 2018 telah mengusulkan peningkatan jaringan air bersih dengan optimalisasi sumber mata air baru di Desa Lewo Bele, Kecamatan Lewo Lema dengan kapasitas 48 liter per detik berdasarkan hasil penelitian teknis yang dilakukan oleh Balai Jalan dan Sungai. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai penambahan sumber mata air dan perluasan jaringan mencapai 48 miliar rupiah. Rencana perluasan jaringan saluran rumah tangga ditarget mencapai 3.000 pelanggan. Perluasan jaringan hingga ke wilayah Ile Mandiri dan Lewo. Yang kita usulkan dalam bentuk jaring transmisi berserta reservoir dan jaringan distribusi utama itu sekitar 48 M. Nanti mungkin didukung oleh APBD dengan distribusi tersiernya, kemudian PDM melanjutkan dengan koneksi sambungan rumah. Itu kita persiapkan untuk sekitar 3.000 sambungan. Dalam perencanaan kita dua kecamatan itu masuk untuk wilayah pengembangan kita. Dari 3.000 kalau sumber air bakunya dari Lewo Lema, yang ada 48. Sementara itu 48 liter per detik. Itu kita bisa menggunakan 40 liter per detik, itu berdasarkan apa dari BWS, dari Balai Wilayah Sungai, itu kita bisa menggunakan sampai 40 liter per detik. Nah, 40 liter per detik kan bisa menambah pelanggan sekitar 4.000. Direktur Utama Perumda Indah Gelekat berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur senantiasa mendukung rencana perluasan jaringan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kecintaan masyarakat Kabupaten Ngada terhadap tim kesayangan PSM Ngada dibuktikan dengan nonton bersama di berbagai tempat sebagai bentuk dukungan penuh bagi PSN Ngada untuk memenangkan Piala Eltari Memorial Cup yang diselenggarakan di Kabupaten Rotendao. Beginilah suasana penuh kemeriahan yang terjadi saat tim PSN Ngada menjalankan pertandingan laga final Eltari Memorial Cup. Terlihat masyarakat di Kota Bejawa memberikan dukungan penuh dengan nonton bareng di gedung fasilitas umum maupun rumah penduduk lainnya. Bahkan adanya juga pendukung dengan menggunakan smartphone turut menyaksikan laga final antara PSN Ngada dengan Bintang Timur Atambua, walau harus berdesakan untuk bisa menyaksikan tim kesayangan mereka berjuang dalam mengharumkan nama Kabupaten Ngada sebagai pemenang. Riuh rendah suara pendukung dengan penuh semangat terus bergelora agar pemain PSN Ngada dapat menunjukkan permainan terbaiknya di laga final dengan tetap mengedepankan sportivitas dan rasa kekeluargaan
serta persatuan sebagai sesama anak bangsa. Salah seorang pendukung PSN Ngada, Rudolf Akroswogo, menjelaskan nonton bareng merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa sayang dan kecintaan terhadap perjuangan para pemain PSN Ngada untuk bisa meraih kemenangan dengan tetap menjunjung nilai kebersamaan sebagai satu kesatuan keluarga dalam semangat olahraga yang solid. Jadi tujuan nobar sebenarnya menjawab permintaan dari banyak pihak supaya kegembiraan ini sampai tim kesayangan mereka PSN Ngada bisa masuk ke babak final, dan sehingga menjawab permintaan mereka supaya mereka bisa duduk bersama, nonton bersama, mengapresiasi secara bersama tim kebanggaan PS Ngada ini. Kalau sikap pribadi sebenarnya memang kurang bisa diprediksi ya, karena hampir semua pasti menginginkan menang. Tetapi tadi sebelum acara sudah kita kasih himbauan bahwa menang kalah sepak bola ini sebenarnya mempersatukan, sehingga kita bisa secara bersama-sama bisa menyikapinya secara dewasa. Jadi apapun hasilnya PS Ngada sudah berjuang secara luar biasa. Pasca kemenangan PSN Ngada melalui drama adu penalti, masyarakat Kota Bejawa secara spontan melakukan pawai kendaraan sebagai bentuk kegembiraan dengan mengelilingi Kota Bejawa sembari mengibarkan bendera PSN Ngada dalam suasana penuh sukacita walau di tengah terpaan udara dingin. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI, NTT. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertunjukan tarian kuda lumping pada peringatan HUT K2S Keluarga Jawa di Kabupaten Kupang dan HUT Republik Indonesia ke-78 membuktikan keberagaman budaya di Kabupaten Kupang. Inilah atraksi tarian kuda lumping yang dipertunjukkan pada peringatan HUT K2S Keluarga Jawa di Kabupaten Kupang dan HUT Republik Indonesia ke-78. Nampak beberapa penari bergaya seperti seorang prajurit yang mempertunjukkan tarian ini dengan sangat indah. Para penari menari mengikuti alat musik khas Jawa yang dibunyikan. Kendati di wilayah Kabupaten Kupang, tarian ini dipertunjukkan sebagai bukti keberagaman budaya. Sukardi, Ketua K2S Kabupaten Kupang, mengatakan kehadiran kontak kerukunan sosial keluarga Jawa di Kabupaten Kupang membawa warna dalam berbagai hal. Salah satunya adalah atraksi budaya tarian kuda lumping. Kuda lumping sering juga disebut jaran kepang. Tarian ini merupakan tarian tradisional asal Jawa, tepatnya dari Ponorogo. Tarian kuda lumping dibawakan dengan menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong hingga menyerupai kuda dan dihiasi rambut tiruan. Tarian ini biasa digelar untuk penyambutan terhadap seorang raja dan prajurit yang mengalami kemenangan setelah pulang perang. Namun tarian ini sering dibawakan oleh semua K2S di setiap daerah untuk menunjukkan keberagaman budaya yang dibangun melalui K2S di setiap daerah. Itu adalah tarian daerah asal Ponorogo yang artinya selalu bekerja keras, berjuang untuk hasil yang bagus dan rasa syukur atas nikmat Tuhan, atas semua berkah yang diberikan setelah panen, Pak. Makna untuk Kabupaten Kupang dalam keberagaman di dalam Kabupaten Kupang ini, mari kita tanamkan semangat untuk bekerja keras, membangun persatuan dan kebersamaan untuk selalu menjadi dan menempuh Kabupaten Kupang menjadi lebih baik. Sukardi berharap keberagaman budaya di Kabupaten Kupang ini terus terjaga tanpa melihat berbagai perbedaan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI, NTT. Kerajaan Amanuban merupakan salah satu kerajaan yang berada di Pulau Timor. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1700-an sampai dengan tahun 1959.
Terdapat hal unik yang masih dilakukan keturunan Raja Amanuban sampai dengan sekarang ini, yaitu tradisi matetan. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nusa Tenggara Timur tidak hanya terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik, namun juga memiliki banyak pesona wisata alam. Salah satunya adalah air terjun Oenesu di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tidak hanya terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi unik, tapi juga memiliki banyak pesona wisata alam. Salah satunya adalah air terjun Oenesu di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Destinasi wisata ini tidak hanya menawarkan pesona alam asri dan rindang, juga kesegaran air serta sejuknya udara. Air terjun bertingkat ini tampak mengalir deras, menyusuri bebatuan bertingkat yang membentuk aliran sungai melalui proses alami. Suara gemercik air terjun, pemandangan alam yang masih asri dan hijau, serta hawa sejuk, dalam sekejap mampu menyegarkan pikiran Anda. Tak heran jika tahun 90-an hingga tahun 2000-an, objek wisata alam air terjun Oenesu menjadi destinasi pilihan bagi masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ketika mengisi hari libur. Sekitar 200 hingga 300 orang pengunjung yang datang saat akhir pekan maupun hari libur. Lokasinya cukup dekat dengan Kota Kupang, yakni berjarak sekitar 16 km ke arah barat, membuat objek wisata air terjun Oenesu menjadi incaran pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sembari menikmati udara segar. Namun sejak 1 dekade terakhir ini, objek wisata alam air terjun Oenesu mulai ditinggalkan pengunjung. Setiap hari libur hanya didatangi 10 hingga 20 orang pengunjung saja. Frans Kune, salah seorang warga, menuturkan penurunan kunjungan wisatawan disebabkan minimnya infrastruktur pendukung, seperti sarana jalan yang kurang memadai. Hal ini membuat warga mengurungkan niat untuk berwisata ke objek wisata ini. Harapan kami sebagai warga Kelurahan Oenesu, semoga pemerintah boleh menangani cepat dan bisa menangani jalan ini dan perbaikan jalan ini sehingga tempat-tempat pariwisata di Oenesu ini bisa kembali ramai seperti semulanya. Sebagian lopo dan toilet yang ada di lokasi wisata rusak saat dihantam badai Seroja beberapa waktu lalu. Selain minimnya infrastruktur pendukung, objek wisata air terjun Oenesu terkesan tidak terurus. Masyarakat berharap pemerintah dapat membenahi infrastruktur pendukung tersebut. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan pada musim kemarau dengan menghemat pemakaian air bersih. Warga juga dihimbau untuk mewaspadai ancaman kebakaran hutan. Berdasarkan peringatan dini dari BMKG, semua zona musim di Nusa Tenggara Timur sudah 100% masuk musim kemarau dan sedang bergerak ke puncak musim kemarau. Dan dampaknya itu bisa terjadi kekeringan meteorologis. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Ambrosius Kodo mengatakan sebagaimana peringatan dini dari BMKG, musim kemarau di Nusa Tenggara Timur berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tada hujan, pengurangan ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih. Karena itu Ambrosius menghimbau masyarakat
agar menghemat pemakaian air bersih. Warga diminta agar memakai air sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air untuk hal yang tidak terlalu penting. Untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kekeringan, BPBD di setiap daerah telah melakukan berbagai upaya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sehingga adanya pantauan dan analisa berkelanjutan untuk mengambil langkah strategis ke depannya. Musim kemarau selain berdampak pada ketersediaan air, juga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kalak BPBD NTT berharap agar warga ketika membuang puntung rokok untuk memastikan terlebih dahulu api dari puntung rokok yang telah padam sebelum dibuang. Sementara bagi para petani yang hendak membuka lahan pertanian agar memperhatikan hal-hal yang tidak menyebabkan terjadinya kebakaran. BPBD NTT juga memastikan agar terus memantau dampak langsung terhadap kesulitan akses air bersih yang dihadapi masyarakat. Tim Liputan TVRI NTT. Perumda Indah Gelekat Kabupaten Flores Timur dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan hingga puncak kemarau panjang yang kini telah berlangsung terus memantau seluruh sumber air demi menjaga pasokan air yang bersih yang sudah mulai menipis akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan. Menurut Direktur Perumda Indah Gelekat Flores Timur, Franciscus Martinus Carvalho, saat ini mulai terlihat adanya penurunan debit air baku yang cukup berpengaruh baik di sumber mata air Letomatan maupun mata air Waidoko di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong. Hal ini tentunya dapat mengganggu sistem produksi di seluruh instalasi pengolahan air dan mata air bagi masyarakat pelanggan di Kota Larantuka dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh instalasi pengolahan dan mata air terpantau di sumber mata air Waidoko sudah mulai dioperasikan sistem pompa yang menggunakan arus listrik kapasitas produksi sebesar 10 liter per detik. Sementara pada sumber mata air utama Letomatan dengan sistem pengoperasian gravitasi mengalami penurunan mencapai 5 liter per detik dibandingkan sebelum memasuki musim kemarau yang mencapai 15 liter per detik. Sehingga untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, pihaknya akan menggunakan pasokan air dari sumber mata air Waidoko yang menggunakan sistem pompa dengan suplai arus listrik untuk 5 unit pompa. Untuk kemarau panjang biasanya di musim kemarau kita akan kesulitan persediaan di debit gravitasi. Sehingga dalam persiapan kita mempersiapkan semua peralatan pompa kita harus siap on ketika dibutuhkan. Dan ini pada 1 bulan terakhir teman-teman sudah uji coba untuk runkan semua pompa. Untuk persiapan kita sampai di situ loh, arti pompa siap dioperasikan. Selain pengendalian secara teknis pengolahan air bersih untuk didistribusikan kepada pelanggan, pihaknya terus mengatur penjadwalan distribusi air ke setiap pelanggan dengan mengurangi durasi pelayanan, sehingga pelayanan kepada semua pelanggan dapat tersalurkan secara baik dan merata. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Baik, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu penyebab kebakaran lahan di Kabupaten Lembata adalah keteledoran warga saat membuka kebun baru. Oleh karena itu, warga dihimbau untuk selalu berhati-hati saat membuka lahan perkebunan baru dengan cara membakar sebagai persiapan musim tanam. Kebakaran lahan hingga saat ini masih terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lembata. Kekhawatiran akan meluasnya kebakaran lahan ini menguat seiring dengan peringatan BMKG bahwa puncak suhu panas El Nino akan terjadi pada September hingga Oktober mendatang.
Di sisi lain, sebagian besar kebakaran lahan di Kabupaten Lembata ini disebabkan karena keteledoran warga petani yang menyiapkan lahan untuk musim tanam berikut dengan cara membakar. Untuk mencegah kebakaran yang meluas, Kepala UPT Kantor Kepolisian Hutan Kabupaten Lembata, Linus Lawe, menghimbau masyarakat agar selalu waspada saat membuka lahan untuk persiapan musim tanam. Dia berharap petani sebisa mungkin mencegah kebakaran meluas dengan membuat lorong pemutus jalur api sebelum membakar lahan. Di sisi lain, dia juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di pinggir jalan raya yang juga bisa menyebabkan kebakaran. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagora, TVRI NTT. Ini sampai dengan hari ini kami sudah Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Andi Nakmova dan saya Teresia Hera mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.